Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Sayyidah Fatwa dari jurusan Bisnis Manajemen Program Digital Business Management BINUS Online. Sebelumnya saya merupakan lulusan dari D3 Administrasi Bisnis. Dan saat ini saya sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang jasa analisa dan konsultasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menceritakan kembali materi yang telah saya pelajari mengenai pendekatan pemangku kepentingan terhadap bisnis, masyarakat, dan etika pada mata kuliah Business Ethics and Sustainability. Ketika kita berbicara mengenai bisnis, pasti yang pertama kali terlintas yaitu kegiatan mencari keuntungan. Namun, pada kenyataannya, ternyata bisnis ini tidak berdiri sendiri. Bisnis selalu berhubungan dengan banyak pihak, yang mana kita sebut dengan stakeholder atau pemangku kepentingan. Stakeholder ini adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan dan aktivitas perusahaan. Jadi, hubungan antara bisnis dari stakeholder ini bersifat dua arah. Stakeholder ini bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, seperti pemegang saham dan investor, selanjutnya ada karyawan dan manajer, pelanggan, pemasok, masyarakat sekitar, pemerintah, dan bahkan media atau kelompok aktivis yang secara tidak langsung juga berhubungan dengan perusahaan. Dari materi yang saya pelajari, pendekatan pemangku kepentingan ini muncul karena masyarakat bersifat pluralistik, di mana masyarakat ini pasti memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda, dan tentunya berasal dari latar belakang yang berbeda juga. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat hanya fokus pada satu kepentingan saja, namun harus dapat beradaptasi dan menyeimbangkan setiap kepentingan dan tujuan dari masing-masing pihak. Perusahaan tidak dapat hanya mencari keuntungan saja, namun harus memperhatikan karyawannya, pelanggannya, dan juga masyarakat serta pemerintahnya. Pendekatan ini juga berkaitan dengan etika bisnis. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk untung secara ekonomi, tetapi juga harus bertanggung jawab secara hukum dan moral. Dalam konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, terdapat 4 tanggung jawab utama, yaitu ekonomi, hukum, etika, dan filantropi. Artinya, perusahaan harus menghasilkan keuntungan, perusahaan juga harus mematuhi hukum, perusahaan harus bertindak secara etis, dan perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi sosial kepada masyarakat. Selain itu, pendekatan ini juga berkaitan dengan konsep keberlanjutan atau sustainability yang dikenal dengan triple bottom line, yaitu profit, people, dan planet. Jadi bisnis yang baik itu bukan hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga harus dapat menjaga kesejahteraan masyarakat atau people dan menjaga kelestarian lingkungan atau planet. Menurut saya, topik ini sangat penting untuk dipelajari, terutama karena di era sekarang ini masyarakat menjadi semakin lebih kritis, dan juga masyarakat sekarang ini sudah banyak menggunakan sosial media sehingga informasi menjadi lebih transparan. Oleh karena itu, perusahaan yang mengabaikan stakeholder bisa kehilangan reputasi dengan cepat. Selain itu, pendekatan ini juga penting untuk keberlanjutan jangka panjang, di mana perusahaan yang mampu menjaga hubungan baik dengan karyawannya, dengan pelanggannya, dengan masyarakatnya akan lebih stabil dan juga lebih dipercaya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.